Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Ceritanya saya lanjutkan lagi. Dan saya minta maaf jika ada suara yang berisik ya, karena di gedung ini masih ada pengoboran dan mungkin memerlukan waktu yang jangka panjang. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Jason menghubungi saluran internal dan memberi perintah dengan suara dingin. Periksa masalah yang dihadapi studio LM. Kamu tidak perlu memberitahuku. Langsung bereskan saja masalahnya. Tidak sampai setengah hari, hampir sebagian besar pesanan dibatalkan kembali. Awalnya Luna masih mengkhawatirkan tagihan pabrik 40 miliar, tapi tiba-tiba semua pesanan yang dibatalkan datang lagi, bahkan mengatakan akan mengganti kerugian studio, bersedia menaikkan harga, bahkan ada yang langsung membayar lunas. Dia memandang Yasmin dengan heran dan khawatir. Jason yang melakukannya. Hati Yasmin sedingin wajahnya. 40 miliar untuk sekali makan. Sangat sepadan. Jam 7 Jason datang menjemputnya tepat waktu dan membawanya ke rumah tua. Sepanjang perjalanan sama sekali tidak ada percakapan. Saat sampai di pintu, Jason tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap ekspresi acuh tak acuh Yasmin. Dia merasa sangat tidak puas. Ekspresimu ini akan membuat kakek curiga. Yasmin langsung tersenyum profesional. Tenang saja, aku sudah berjanji padamu. Jadi aku akan berakting dengan baik. Pandangan mata Jason semakin dalam. Tiba-tiba rasa kesal memenuhi hatinya. Kalau Yasmin masih mengatakan berakting, berarti dia masih ingin bercerai. Tapi jelas-jelas dia membantu menyelesaikan masalah di studio. Kenapa masih tidak senang? Jason hanya terpikirkan sebuah kemungkinan. Dia berkata dengan sinis, "Kamu sudah menemukan target selanjutnya." Senyuman Yasmin menghilang dalam sekejap. Dia bertanya dengan nada provokatif, "Memangnya kenapa? Hanya orang kaya yang boleh marah, sedangkan rakyat jelata tidak boleh?" Alis Jason terangkat saat akan mengatakan sesuatu. Pintu terbuka dan Binarse tersenyum gembira. "Tuan muda, nyonya muda, kalian sudah datang." Jason tidak jadi bicara. Dia bergumam lalu melangkah masuk. Mereka berdua masuk dan mengganti sandal. Yang satu pergi ke atas mencari Kufu, yang lainnya langsung ke ruang tamu mencari Tuan Gunawan dan Nyonya Gunawan. Nyonya Gunawan menarik Yasmin ke sisinya dan memperhatikannya dengan seksama. "Masih belum hamil?" Dia bicara kemudian mendesah dan segera mengganti topik pembicaraan. "Tidak apa-apa, bulan depan berusaha lagi." Walaupun kalimat terakhir tidak bermaksud menyalahkan, tapi seperti ada mantra kuat yang menimpanya. Tidak perlu menyebutkan mantra, dia sendiri sudah tegang setiap saat mengingatkannya kalau pernikahan ini tidak pernah setara. Dulu dia begitu aktif dalam mempersiapkan kehamilan. Awalnya dia juga berpikir kalau Nyonya Gunawan sangat pengertian. Sampai suatu hari dia tanpa sengaja mendengar Nyonya Gunawan mengobrol dengan pengurus rumah.
Dia berkata dengan nada merendahkan, "Dulu aku bersedia membiarkan dia menikah ke keluarga ini untuk meneruskan garis keluarga. Kakeknya berutang nyawa pada kami. Tentu saja harus menggunakan nyawa untuk membayarnya. Aku baru akan menganggap hutang ini selesai setelah dia melahirkan. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah keluarga Lukmantara hanya memanfaatkan kita?" Kakek yang selalu hidup dengan bersih dan terhormat tidak boleh menerima perkataan seperti ini. Yasmin ingin melahirkan anak, tapi Jason juga harus menginginkannya, kan? Hati Yasmin terasa sakit, tapi dia tetap menjawab dengan patuh, "Baik." Tuan Gunawan langsung mengernyit dan memarahi istrinya. "Dia jarang-jarang datang ke sini. Jangan langsung membahas masalah anak." Nyonya Gunawan menjawab, "Kamu jangan berpura-pura. Memangnya kamu tidak ingin menggendong Cicit?" Tuan Gunawan mengganti topik pembicaraan. "Yasmin, belakangan ini aku mendengar rumor di luaran sana. Bagaimana pendapatmu?" Yasmin tetap sopan dan patuh seperti biasa. "Aku yakin Jason akan menanganinya dengan baik." Kakek Gunawan sangat puas dengan jawabannya. "Jangan khawatirkan berita di luaran. Keluarga Gunawan hanya mengakui kamu sebagai cucu menantu. Orang yang tidak bermoral seperti itu tidak akan bisa masuk ke dalam keluarga Gunawan." Nenek Gunawan berkata, "Kamu harus cepat memberinya seorang anak. Jadi dia akan pulang dengan sendirinya." Melihat ekspresi kakek Gunawan berubah lagi, Nenek Gunawan segera berhenti bicara. Baik. Aku tidak akan membahas masalah ini lagi. Malam ini menginaplah di sini. Nenek akan membuatkan sup sayur dan juga iga sapi kesukaanmu." Yasmin masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Nyonya Gunawan sudah berdiri dengan gembira dan pergi ke dapur. Kakek Gunawan langsung menunjukkan kelembutan saat matanya yang tajam tertuju pada wajah Yasmin. "Perkataan nenekmu jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Dia hanya ingin kamu dan Jason hidup gembira." Yasmin menjawab dengan tenang, "Iya, aku mengerti." Kakek Gunawan hanya bisa menghela nafas saat melihatnya seperti ini. "Bagaimana kabar nenekmu?" Saat menyebut nenek, kelembutan melintas di wajah Yasmin dan senyumannya menjadi cerah. "Dia sangat baik." "Masih tidak mau datang dan tinggal bersama kalian?" Kakek Gunawan bertanya lagi. Yasmin sempat tercengang sebentar lalu berkata, "Dia sudah terbiasa hidup bebas di pedesaan. Dia merasa perkotaan terlalu berisik. Jadi aku meminta bantuan orang di desa untuk menjaganya." Kakek Gunawan merupakan teman lama kakek dan nenek Lukmantara. Jadi Yasmin menceritakan beberapa hal kecil tentang nenek Lukmantara. Bahkan dia tahu hari ini sudah berapa kali nenek Lukmantara memberi makan ayam. Sangat terlihat dia begitu memperhatikan keluarga. Kakek Gunawan meliriknya. Dia seperti melihat orang lain melalui wajah ini. "Dia sangat beruntung memilikimu." Yasmin tertegun sejenak lalu tersenyum. "Tidak,
Aku yang beruntung karena dibesarkan oleh kakek dan nenekku. Kakek Gunawan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah makan, keduanya kembali ke kamar. Selain di malam pernikahan, ini pertama kalinya mereka berdua tidur di rumah tua. Yasmin merasa agak tidak nyaman, namun Jason bicara lebih dulu. Kemarin, nenek melakukan pemeriksaan kesehatan. Kondisinya tidak terlalu baik. Terima kasih, kamu bersedia menginap. Yasmin mengangguk tanpa ekspresi. Bukan masalah, ini sudah seharusnya. 40 miliar, tidur dimanapun, sama saja. Yasmin mengambil keputusan dan berinisiatif untuk masuk ke dalam. Awalnya adalah kamar pengantin mereka. Awalnya diwarnai dengan warna hitam dan putih. Begitu sederhana dan dingin, tapi saat ini ada karpet yang lembut. Tidak ada lampu yang dinyalakan, hanya ada lilin merah setebal pergelangan tangan yang menyala di meja kopi ruang tamu. Yasmin terdiam, dia teringat kembali malam pernikahan mereka. Saat itu cahaya lilin juga berkedip-kedip pada sudut ini. Saat itu dia kira mereka akan menghabiskan malam pertama mereka seperti dua orang asing. Tapi kemudian tidak tahu kenapa mereka berdua bergumul. Setelah itu, Jason selalu curiga kalau dia telah memberinya obat dan mengabaikannya untuk waktu yang lama. Ingatannya tentang kamar ini sebenarnya kurang baik. Rasa sakit karena pertama kali melakukannya masih tergambar jelas di benaknya. Apalagi malam itu Jason bertingkah gila dan terus melakukannya sepanjang malam. Yasmin menutup mata dan menenangkan pikirannya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Aku akan meminta kamar lain pada Binarsi. Jason mengerutkan kening. Kamu ingin kakek dan nenek tahu kalau kita tidur di kamar terpisah? Begitu merasakan hawa panas mengalir ke kepalanya, Yasmin menarik nafas dengan keras beberapa kali lalu berkata dengan dingin, kalau begitu kita pisah ranjang, kamu tidur di sofa. Alis Jason berkerut lebih dalam, nada suaranya jelas tidak senang. Kenapa? Aku harus tidur di sofa. Bukan aku yang ingin pisah ranjang. Di luar pintu, apa sudah memasukkannya? Nenek Gunawan melihat nampan di tangan Bidarsih dan bertanya dengan suara pelan. Sudah memasukkannya sesuai dosis. Tidak akan berbahaya bagi anak. Binasih menekan suaranya dan berkata, tapi bukankah ini tidak baik? Apanya yang tidak baik? Bisa mengandung merupakan hal baik baginya. Kalau setelah ini masih juga tidak hamil, sepertinya dia tidak bisa mengandung. Aku sudah melakukan persiapan. Pergilah, kamu harus melihatnya, meminumnya sampai habis. Perintah nenek Gunawan tanpa ekspresi. Begitu Yasmin selesai mandi, dia meletakkan selimut di sofa dan berbaring. Saat ini ada ketukan di pintu. Yasmin duduk dan bertanya pada Jason yang sedang berbaring di tempat tidur dengan suara pelan. Apa kamu sudah mengunci pintu? Jason meliriknya dan bertanya dengan keras. Ada apa? Bidarsih bertanya. Tuan muda, ini aku. Tadi malam Nyonya merebus sarang burung. Dia memintaku mengantarkan satu mangkok untuk Nyonya muda. Kalau tuan muda belum tidur, aku akan masuk. Terdengar suara klik kunci pintu terbuka. Yasmin hampir melompat dari sofa.
Dia memanfaatkan waktu saat Bidarsih berjalan melewati pintu kamar untuk memasukkan selimut di sofa ke bawah tempat tidur. Dia membuka selimut Jason lalu masuk. Saat masuk, selimut kepalanya tanpa sengaja menabrak dada Jason, menyebabkan keduanya mengerang. Saat itu sudah larut malam dan suara ini sangat ambigu. Pengurus rumah yang langsung masuk tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan muda, Nyonya muda, apa aku boleh masuk?" Jason menggetakkan gigi dan melirik kepala yang muncul dari bawah selimut. Matanya redup. "Masuklah." Yasmin merangkak keluar dari selimut, merapikan rambut yang berantakan dan menyapa Bidarsih sambil tersenyum. "Bidarsih." Dia akan turun dari tempat tidur, namun Bidarsih segera berkata, "Nyonya muda tidak perlu turun. Aku akan mengantarkannya ke sana dan membawanya kembali setelah Nyonya muda menghabiskannya." Yasmin melihat selimut masih belum disembunyikan dengan baik. Kalau Bidarsih sampai ke sini pasti akan ketahuan. Dia langsung memegang Jason dengan keras di bawah selimut. Tidak tahu apa yang dia genggam, tapi sangat keras saat mengenai tangannya. Ekspresi Jason yang dingin menjadi garang. Wajahnya memerah dan dia langsung tertunduk di tempat tidur sambil mengulurkan tangannya pada Bidarsih. "Berikan padaku." Bidarsih langsung menyerahkan nampan itu. "Baik tuan muda, juga bisa menyuapi Nyonya muda." Jason memegang nampan sambil tertegun, bibirnya yang tipis melengkung tanpa disadari. Kemudian dia meletakkan nampan itu di meja samping tempat tidur dan mengambil mangkok kristal, mengambil sesendok sarang burung dan membawanya ke bibir Yasmin. Dia tidak mengerti apa maksud Jason, jadi dia hanya menatapnya dengan seksama. Jason mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya dari wajah kecil Yasmin yang lembut ke sendok tanpa ada niat untuk mengambilnya kembali. Dia bukan orang yang munafik dan dia sangat mencintai Jason, tapi ini pertama kalinya mereka begitu dekat di depan orang luar. Meskipun dia tahu itu hanya berpura-pura, tapi dia bisa merasakan jantungnya berdebar tak terkendali. Namun akal sehatnya mengingatkannya kalau saat ini Jason adalah milik Joanna. Dia tidak mengharapkan Jason untuk membantunya. Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Aku tidak terlalu suka makan di tempat tidur." Bidarsih memandang satu sendok sarang burung yang sudah berada tepat di depan mulut Yasmin, tapi tidak juga masuk dengan tatapan penuh harap. Dia segera berusaha menyelesaikan masalah. "Aduh, hanya sekali ini saja, tidak apa-apa. Tuan muda sudah begitu besar, tidak pernah menyuapi siapapun loh." Melihat Bidarsih seperti tidak akan pergi sampai dia makan, Yasmin pun menarik nafas dalam-dalam, membuka mulutnya dan memakan sarang burung yang disuapi Jason. Karena mereka duduk begitu berdekatan, dari waktu ke waktu tangan Jason yang memegang sendok menyentuh wajah Yasmin. Kulitnya yang hangat dan halus seperti satin, dan bibir berwarna merah cerah dibasahi oleh air gula. Saat terkena sinar lampu tampak seperti buah persik yang matang. Dia menelan ludah, tangan yang memegang sendok tidak bergerak untuk beberapa saat. "Enak." Bidarsih segera berkata, "Bagaimana kalau tuan muda mencicipinya juga?"
Yasmin tidak ingin berbagi sendok dengannya karena akan seperti ciuman tidak langsung. Dia langsung mengulurkan tangan untuk mengambil mangkok, menghabiskan sarang burung di mangkok dalam satu tegukan, lalu mengangkat alisnya ke arah Jason dengan provokatif. Enak, tapi kamu tidak bisa memakannya. Jason tertawa terbahak-bahak karena melihat kelakuan Yasmin yang begitu manis. Bidarsi melihat mereka berdua, lalu dengan cepat mengambil mangkok dan nampan dan meninggalkan kamar dengan tenang. Nyonya Gunawan menunggu di depan pintu. Dia sangat ingin menempelkan telinga ke pintu dan mendengarkan. Saat melihat Binarsih keluar dengan mangkok kosong, matanya berbinar. Dihabiskan? Iya. Binarsih memelankan suaranya. Sayangnya, hanya nyonya muda yang memakannya. Nyonya Gunawan berkata, tidak apa-apa, selama dia laki-laki, dia tidak bisa melarikan diri. Dia pasti akan menggendong Cicit. Cucilah mangkoknya, jangan tinggalkan bekas apapun, kata Nyonya Gunawan dengan puas.